Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang kitab-kitab hadis utama. Nah, kitab-kitab hadis merupakan hasil usaha para ulama dalam menghimpun, menyeleksi, dan membukukan hadis-hadis Rasulullah. Keberadaan kitab-kitab hadis sangat penting karena menjadi sumber rujukan utama bagi umat Islam dalam memahami sunnah Rasulullah. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian kitab hadis. Kitab hadis adalah buku atau kumpulan hadis yang disusun oleh para ulama hadis berdasarkan metode tersebut. Jadi, kitab hadis itu adalah buku atau kumpulan hadis yang disusun oleh para ulama hadis. Nah, disusun oleh para ulama hadis berdasarkan metode tertentu ya. Nah, di dalamnya apa aja ya? Di dalamnya itu terdapat hadis-hadis Rasulullah yang telah dikumpulkan, diseleksi, dan disusun secara sistematis. Nah, kitab-kitab hadis menjadi sarana penting dalam menjaga dan melestarikan ajaran Rasulullah agar tetap terjaga hingga sekarang. Nah, jadi dalam kajian ulumul hadis terdapat 6 kitab hadis yang dikenal dengan nama kutubus sittah, yaitu 6 kitab hadis yang paling terkenal dan banyak dijadikan rujukan oleh para ulama. Nah, apa aja? Yang pertama, Sahih Al-Bukhari. Kitab ini disusun oleh Imam Bukhari yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nah, kitab Sahih ini merupakan kitab hadis paling sahih setelah Al-Quran. Imam Bukhari sangat teliti dalam menyeleksi hadis sehingga hanya hadis-hadis yang memenuhi syarat ketat yang dimasukkan ke dalam kitabnya. Nah, yang kedua itu ialah Sahih Muslim. Kitab ini disusun oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj. Nah, Sahih Muslim menempati urutan kedua setelah Sahih Al-Bukhari dalam tingkat dalam tingkat kesahihan hadis. Metode penyusunannya sangat sistematis sehingga memudahkan para peneliti dan pembaca dalam mempelajari hadis. Nah, yang ketiga itu ialah Sunan Abu Daud. Kitab ini disusun oleh Imam Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ath. Kitab Sunan Abu Daud banyak memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam seperti ibadah, muamalah, dan berbagai ketentuan syarat lainnya. Yang keempat, Jami' at-Tirmizi. Nah, kitab ini disusun oleh Imam at-Tirmizi. Nah, keistimewaannya kitab ini adalah adanya penjelasan mengenai kualitas hadis seperti hadis sahih, hasan, dan dhaif. Oleh karena itu, kitab ini sangat membantu dalam mempelajari ilmu hadis. Nah, dan yang kelima ialah Sunan An-Nasa'i. Nah, kitab ini disusun oleh Imam An-Nasa'i
Para ulama menilai bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sunan An-Nasa'i memiliki kualitas yang sangat baik dan termasuk kitab hadis yang penting dalam kajian hadis. Yang keenam ialah Sunan Ibnu Majah. Kitab ini disusun oleh Imam Ibnu Majah. Kitab ini melengkapi 5 kitab hadis lainnya dan menjadi bagian dari kutubus sittah yang dikenal luas dalam dunia Islam. Nah, selain 6 kitab hadis utama, terdapat beberapa kitab hadis penting lainnya, antara lain yang pertama Al-Muwattadah. Nah, Al-Muwattadah disusun oleh Imam Malik bin Anas. Kitab ini termasuk salah satu kitab hadis tertua yang sampai kepada kita. Nah, yang kedua ialah Musnad Ahmad, disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab ini berisi puluhan ribu hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkannya. Yang ketiga, Sahih Ibnu Khuzaimah. Kitab ini berisi hadis-hadis sahih yang dihimpun oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, yang keempat, Sahih Ibnu Hibban. Nah, kitab hadis yang disusun oleh Imam Ibnu Hibban dan menjadi salah satu rujukan penting dalam studi hadis. Nah, sekarang peran-peran kitab hadis dalam Islam itu memiliki peran yang sangat penting karena menjaga warisan sunnah Rasulullah, menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Quran, membantu umat Islam memahami ajaran agama, menjadi rujukan para ulama dalam menetapkan hukum, menjadi sarana pembelajaran ilmu hadis bagi generasi berikutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hikmah mempelajari kitab-kitab hadis. Nah, banyak manfaatnya ya mempelajari kitab-kitab hadis itu. Di antaranya menambah pengetahuan tentang sunnah Rasulullah, memahami ajaran Islam secara lebih mendalam, menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah, membantu membedakan hadis yang sahih dan yang lemah, menjaga kemurnian ajaran Islam. Nah, jadi kesimpulannya, kitab-kitab hadis merupakan hasil kerja keras para ulama dalam menghimpun dan menjaga hadis Rasulullah. 6 kitab hadis utama yang dikenal sebagai kutubus sittah terdiri dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Jami' At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Selain itu, terdapat pula kitab-kitab hadis penting lainnya, ya, seperti Al-Muwattadah dan Musnad Ahmad. Jadi, melalui kitab-kitab tersebut, sunnah Rasulullah dapat terus dipelajari dan diamalkan oleh umat Islam hingga saat ini.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.